Jehovah na mangelok kami hai pason terlebih kejang umur. Modate mari salut na Tuhan di asin roham Tuhan mi galuk marsara-sara. Ade Tuhan Jehovah di menurut nyarion ade Tuhan takas dari botoho. Imali Tuhan berenami inaeng pasu-pasu perbagasan tumbagas joron ini batam atau ngasih maroham dinaurat kami sebagason dari Tuhan goro pasatan nami daging hoton dinami asaramuti kami dari Tuhan satu bagas joron mohon dari Tuhan ada Tuhan bisa luhut dari Tuhan dosa nami daulah kami dari Tuhan marorok pendekat kami jorma ngasih maroham sisa dari Tuhan utamaha dari Tuhan kami hamoran di pasu-pasu jalo matangnya dari nami di bagasan Yesus Kristus kami matangnya asih rohani Tuhan Yesus Kristus dohot olong ni rohani batang ama dohot parsoran itu di perbadia ma na mangaramoti hita saluhuna amin. Masuk kamu dulu. Oh, mau. Madarni dai nangi Hulo satu ho Asalas daging ni sonang nang rohami
kita Boromanulu pada Senin 17 Juni 2024. Sebelum kita memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami mengundang supaya kita berdoa sejenak dalam hati dan pikiran kita. Dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya kamu menyembahkan Roh Kudus, haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Ya Tuhan Allah kami, sertai dan berkatkan mereka dengan kasih. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa dipenuhi damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita angkat lagu pujian dari jemaat nomor 320 ayat 1. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pernikahan pernikahan saudara Roka Sahibu dan Dina Monika Boromanulu diambil dari kitab Pengkhotbah 9 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Nikmatlah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup,
dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sekali lagi kami bacakan, nikmatlah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa yang nikmat itu bermakna senang, yang membuat kita gembira. Bahkan menikmati atau kata nikmat mengacu kepada semua yang diinginkan, yang dibutuhkan lebih dari segala sesuatu. Karena semua orang ingin menikmati baik makanan, baik keindahan, baik harta. Tidak ada artinya tanpa bisa dinikmati. Makanya menikmati itu terlepas dari hal-hal yang kecil atau hal yang besar, lama atau singkat. Artinya orang bisa menikmati bukan karena lamanya, bukan karena singkatnya, bukan karena banyaknya atau sedikitnya, tetapi betul-betul dia rasakan ada kebahagiaan di dalam hal itu. Kalau dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab, nikmat itu diartikan niat baik, penerimaan, kenyamanan, dan mensyukuri. Kata nikmat itu adalah niat baik. Tidak ada yang bisa menikmati kalau tidak ada niat baik. Yang bisa menikmati adalah orang yang niatnya baik. Itu yang kata firman Tuhan. Dan mampu menerima pemberian dari Allah. Menerima dari Allah, pemberian Allah. Maupun itu kekayaan, pekerjaan, maupun pasangan. Kalau dia tidak menerima sebagai pemberian Allah, maka itu tidak bisa dinikmatinya. Pola lo jadi dagingnya, pola narapak menasihat, dan boleh dinikmati. Dan di dalamnya ada jiwa bersyukur atas kebaikan Allah. Bersyukur atas kebaikan Allah. Dia melihat Allah di dalam segala sesuatu pemberiannya, sehingga dia mampu untuk menikmatinya. Dan Tuhan memberikan, benarnya menikmati ini adalah karunia. Ada yang katakan karunia menikmati. Pernah dengar namanya? Walaupun kita tidak mempunyai karunia memiliki, tetapi kalau kita mempunyai karunia menikmati, itu sudah luar biasa. Banyak di dunia ini dia punya karunia memiliki, tapi dia tidak bisa menikmati. Apa artinya? Makanya harus dinikmati, Dan diingatkan juga seperti yang saya katakan dalam tema hidup itu. Hidup adalah kesempatan. Di dalam hiduplah kita dapat menikmati. Seperti yang katakan pengkhotbah itu, jerih payah. Selagi kita hidup, kita harus berjuang, mampu menjaga kepercayaan. Kalau sudah mampu menjaga kepercayaan, kita bebas melakukan apapun karena kita percaya kepada pasangan kita. Kalau si Roy pun tiap sore pakai minyak rambut, bersisir ganti, dia percaya. Kalau Dinamin lumpuh pakai makeup, dia percaya. Pikirannya tidak negatif istri, cakap atau suami. Mampu berbuat baik. Artinya mampu berbuat baik ini memikirkan hal-hal yang baik kepada suaminya. Mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang luar biasa. Harus mampu memikirkan hal-hal yang baik. Dan yang kedua, senang bekerja sama. Di dalam rumah tangga itu harus bersama. Di dalam rumah tangga itu bukan satu orang, ada dua. Dan di dalam yang kedua, pasangan yang sudah menyatakan rumah tangga harus bisa bekerja sama akan keluarga. Harus bekerja sama.
Terkadang ada situasi mau tupe mau di utara mau hamulo mau apa nyana mau di utara mau hidup mau baju kai terpatang do mau bagian apa soalnya itu mau soalnya itu tuh di bagian ini cara itu soalnya tradisi mau di utara cerdok berok mau di cerdok berok mau apa mau baju kai alai mau rumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, terkadang situasi harus yang tidak pernah pun mencuci piring harus mencuci piring, yang tidak pernah bekerja mungkin di rumah harus bekerja. Kalau sebagai anak di rumah memang orang tua sering membackup putrinya, anaknya. Tetapi kalau sudah berumah tangga, semuanya itu harus dilepaskan, harus mampu. Artinya kesempatan selalu ada bagi kita. Untuk itu, mari kita nikmati kebersamaan. Mari kita nikmati hubungan kita. Kita nikmati berkat Tuhan. Terlebih bersama dengan istri kita. Bersama dengan istri ada hal yang harus kita ingat. Jangan kita menikmati tanpa kita libatkan pasangan kita. Terlebih memang pasangan itu, kalau memang pasangan itu sudah kembali kepada Tuhan, itu terlepas lagi. Hubungan keluarga itu akan muncul kenikmatan, khususnya dalam keluarga, kalau mereka saling mengingatkan, saling makan bersama. Sederhananya menikmati itu, yang dikatakan berkorban, makan bersama, makan bersama. Sejauh manapun pekerjaan, sesuai apapun pekerjaan, makan bersama itu akan menimbulkan kenikmatan dan membuat kita merasakan cinta kasih di antara pasangan kita. Biarlah Tuhan memberkati kalian, biarlah Tuhan menumbuhkan cinta kasih di tengah-tengah keluarga kalian, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, baik berkat keturunan, baik berkat yang berlimpah ketika kalian berdua mengandalkan Tuhan dan memohon berkat daripada Tuhan. Hari ini diadakan pemberkatan pernikahan, salah satu untuk memohon berkat supaya Tuhan mempersatukan, dan seperti yang dikatakan nanti di dalam janji pernikahan, tidak akan pernah dipisahkan kecuali dipisahkan oleh kematian. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan, menjadi pedoman kalian ke depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan. Terlebih di dalam sabda-Mu, kami diingatkan supaya dapat menikmati hidup bersama dengan pasangan kami, baik sebagai suami, baik sebagai istri. Biarlah Tuhan kami Engkau ingatkan, Engkau persatukan, dan Engkau berlengkapi. Terlebih untuk Roy dan Dina yang pada hari ini memohon berkat daripada Tuhan. Biarlah sabda Tuhan menjadi dasar mereka supaya menapaki keluarga mereka ke depan berdasarkan firman Tuhan dalam kasih Tuhan, dan mereka dapat menikmati hubungan di dalam Tuhan, di dalam keluarga mereka yang akan mereka bangun. Terima kasih Tuhan, kami memohon juga supaya Engkau memberkati mereka ke depan, memberikan anak, keturunan, dan juga memberikan berkat di dalam keluarga mereka, baik harta, terlebih Tuhan berkat surgawi, supaya mereka menjadi keluarga Kristen yang taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kepada orang tua mereka, Engkau berikan kebahagiaan, Engkau berikan kesehatan, dan biarkan mereka melihat berkat Tuhan dalam kehidupan anak-anak mereka, sehingga ke depan banyak ucapan syukur di dalam hati mereka kepada Tuhan lewat kerjaan, lewat kehidupan mereka, menjadi saksi atas kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kepada kami semua yang Engkau ingatkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu mengingatkan kami supaya ke depan, supaya dalam menjalani keluarga kami masing-masing, kami memperdomani firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur kepada-Mu. Bahagialah yang
Saudara bermaksud melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, "Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Janganlah marah kepadanya, tetapi hiduplah jujur dan bijaksana dengan dia. Perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan kekal. Selanjutnya, demikianlah firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah jemaat. Hendaklah berlaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar, dan penuh kedamaian. Berlaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling mengasihi dan saling membangun. Jauhkanlah dirimu dari kemarahan, pertengkaran, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Biarlah damai sejahtera Allah yang menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Ia menguasai hati dan pikiranmu. Roy Pasaribu dan Dina Monika Manurut, saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen.
Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Roy Pasaribu, bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa engkau mengkehendaki saudari Dina Monika Manurut ini menjadi istrimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah engkau bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau untuk memahami dia, menanggung kelemahannya? Dan maukah engkau berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, saya berjanji. Ini saya bertanya kepada mempelai perempuan Dina Monika Manurut yang telah dipilih oleh Roy Pasaribu menjadi istrinya. Bersediakah engkau di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini menyatakan bahwa engkau mengkehendaki Roy Pasaribu menjadi suamimu? Bersediakah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan? Bersediakah engkau bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah engkau untuk memahami dia dan menanggung kelemahannya? Maka engkau berjanji tidak akan meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Jawablah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, saya berjanji. Untuk memulai kehidupan bersama dalam suatu pernikahan kudus. Sekarang mereka akan saling mengenakan cincin, simbol perjanjian kasih dan kesetiaan sebagai suami dan istri. Ya Tuhan Allah yang setia, berkatilah mereka berdua yang telah saling mengasihi dan berjanji hidup setia sebagai suami dan istri. Amin. Cincinnya aku persembahkan kepadamu untuk menunaikan cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Roy Pasaribu, cincin ini kuberikan kepadamu untuk menandakan bukti cinta kasih dan kesetiaan kepada dia. Allah yang menyampaikan firman-Nya kepadamu di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya berkata, yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kamu untuk hidup dalam rumah tangga yang kudus dari permulaan sampai akhirnya. Amin. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Oke, jangan lah. Jangan tenang, jangan.
Kurang amat lah. Nah, sini lah. Nomor 27. Kasih nasi. Ada di sini. Nomor 27. Halo, jadi semua kita. Coba voting. Nah, satu bulan secara betul, harga sejuta. Mobil kan ada Naboy pasarta dito kamu. Asa dohon masuk akan dipasang, asa sikit isi gopal gulang-gulang pangarap na. Tuksoni pesira belanis, no pasarta misan hanya sutuk bulun. Konten pertama nama goy pas-pasuna. Asa gara-gara setiap ini nanti terlibat dan budak. Nah orang kan meminta ima di kodang nami asa labas maruhun na mga pelaku. Malihat mak. Bodoh tidak saya pak itu siapa tak kita rasanya mau tak. Mau lihat mah di kamu. Kalau situ pada do tanah do na sa sini. Upunan ni guru tete bulan so ni di poparan na di guru ni tuman karajen asal pada ngalian na dulu angkiat mulutung nama duluran kami di nama mulutung kami asal pelajar di sini. Asal berbula dengan dengan pada memahami
paruhan namin hindi ng manjalo pasok-pasok tupahon ng mata libata baga mo malihani Jadi disampaikan yang memahami Tuhan ada memulak tujuan guna lawar sabah. Jadi jamu orang pada kami. Asal dapat Tuhan kami pada naruh kami tu ada kami rajai baik nama tentang jalan kami.
10 jari pautukus 10 sada si Manjujung mangido kami daw gamos agian buat tamuhan di tanyang sudi asamar pinapar torop sudi akawur bunon diguhi ma portibion samali Meron apa ni Dor, anak ni Raja, anak Namora, si Botoadat, si Botoroha, di Iwat Hamudo, ima boda di opunta si jolo-jolo tubuh, ima dari halang tolong ang namadok, sopa marhula-hula, elim marburu, manat marbuhan tubuh. Sekarang yang baru, nung marohamu marsoba tuhrami, kita jauh hula-hula. Obya ang baru, uli marohamu na, asarohami, ima mapasuman pasakon, pasu-pasu parhorason, tuhamu salubra, bolu bere gubername. Kami ba ito naman ni parhorason? Do sabi-sabi tu dia nakon namin. Baik kamu musik na